beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat Dr. Hugeng. Dan ternyata Najwa Shihab pun telah bersaksi di media bahwa beliau telah mengadakan tes DNA. Ternyata haploglutnya 3,4% Arab dan sekian puluh persen lainnya ke India, ke Afrika dan sebagainya. Roma, Habib siapa yang ngomong begitu? Habib siapa yang ngomong begitu? Ada Habib ngomong begitu siapa? Siapa namanya? Kapan dia ngomong? Siapa Habibnya? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rokai Rama, saudara. Senajan to sikoh ketemu sikoh, soleh ketemu soleh, ning bab ngatas nama Nabi ku dicek. Aja sampai wong atas nama ya Muhammad dawuh ngene langsung, kabeh dawuh Gus Bak ngene langsung. Lah misalnya aku dicatat Hamdani Sadat ya repot. Kurva ngersakno BS, aku kayak sufi darane ngersakno BS ngene. Terus dicatat terus digo dhewe ya repot. Rai-rai rasikoh ini kan Mas. Maksudnya Abu Hurairah sing sikoh wae dicek. Cuma ngeceknya rasa jotos sih, masalah jotosnya aja ya. Ini masalah apa? Ngecek. Milah ngecek memilah jotos. Ngecek ya. Lah Umar kok penting ya, bener tau jotos. Cek ribet. Sakit Abu Hurairah. Maksudnya manjan Abu Hurairah nyon sewu wong desa mondok. Sayyidina Umar kan senior. Jadi dianggap aneh-aneh napa? Atas nama Nabi aneh-aneh jotos. Goleng lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, disembuhkan siapapun yang sakit. Saat itu saya sebagai penceramah muda, tempatnya di Masjid Ar-Rahmah ya. Nah penceramah saat itu ada satu Habib, dia cerita saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin, biarin aja. Dia itu ahli syurga. Nah, Rokai Rama mau dia bikin fitnah, doktrin Ba'alawi, doktrin Habaib. Kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rokai Rama, saudara. Saya yang bantai dia di depan Rokai Rama, saudara. Ayo, berdegiga, kullallah makan hujan. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Innama yuridullah liyudhiba ankum rissa ahlal bait. Sesungguhnya Allah tidak pernah berhenti fi'il mudhari, selalu membersihkan daripada kotoran-kotoran yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kotoran yang terlihat artinya maksiat zahir, kotoran yang tidak terlihat artinya maksiat batin. Jadi kalau habaib itu ya dua-duanya, punya maksiat zahir, punya maksiat batin. Liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Allah juga tidak pernah berhenti untuk membersihkan. Siapa yang setempel Allah tidak pernah lepas dari pembersihan Allah. Ini Allah tidak berhenti untuk membersihkan keluarga, dzurriyyah ahlul bait Rasulullah. Liyudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirakum. Lah kan sudah dibersihkan, kenapa kok disucikan? Tapi selain ahlul bait, hendaknya husnudzan. Husnudzan kepada nasab yang mulia ini mengambil ayat Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin mensucikan kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kejelekan kamu dan mensucikan sesuci-sucinya. Enggak mungkinlah setelah Allah mensucikan akan dimasukkan neraka.
sesuci-sucinya. Enggak mungkinlah setelah Allah mensucikan akan dimasukkan neraka. Enggak mungkinlah setelah Allah mensucikan akan dimasukkan neraka. Jadi jangan kau punya mulut lama-lama. Jangan kalau kamu benci habaib, jangan terus kamu fitnah habaib. Wallahilazim, tidak ada kebencian saya sedebu pun kepada para habaib sekarang ini, kecuali sebuah keikhlasan ingin berbagi. Kita diskusi, kita tukar pikiran. Mari kita telah kembali ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dipegang, ayat-ayatnya selama ini ditafsirkan berbeda oleh kelompok Ba'alawi, sehingga jadi tidak ada privilege buat keturunan Nabi. Jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu berkehendak, gak pernah berhenti, yuridu fi'il mudhari, gak pernah berhenti Allah Ta'ala untuk membersihkan kotoran dari zahir maupun batin dari keluarga Nabi Muhammad Ahlul Bait. Kalau dibersihkan berarti memang kotor. Ahlul Bait itu bukan Nabi, habaib itu bukan Rasul, makanya ya ada dosanya, ada kotorannya. Ternyata doktrin-doktrin ini kok berkepanjangan. Saya lihat ini dulu ceramah-ceramah ini saya dengar dulu waktu saya masih muda. Kok ternyata berlangsung sampai sekarang. Apa yang menjadi dasar pemikiran keyakinan beliau-beliau ini? Satu, dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu ayyadhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira." Sesungguhnya aku ingin membersihkan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kalian, dan wa yutahhirakum tathhira, dan aku akan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Saya banyak mendengar dari kelompok habaib ini yang digunakan dalil, mau berzina, mau judi, kita telah dibersihkan Allah. Kalau doktrin ini di kalangan para habaib terus dikumandangkan, ini terus terang kasihan para generasi habaib. Akan jadi apa nanti generasi Ba'alawi ini kalau penafsiran mereka seperti itu? Romai Rama ngomong, habaib itu mendoktrin. Kalau habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang ini, Roma, habib siapa yang ngomong begitu? Habib siapa yang ngomong begitu? Ada habaib ngomong begitu, siapa? Siapa namanya? Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, 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 semaksiat apapun, sesesat apapun. Sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Allah berkata apa? Tidak pernah berhenti untuk membersihkan kotoran semua habaib yang ada di dunia. Semua habaib yang ada di dunia dibersihin. Di sini maksudnya husnul khatimah, akan bareng dengan jidnya nanti di akhirat. Lah terus kok ada lagi tambahan tathhira. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang mahabbah dengan ahlul bait, untuk orang-orang yang mencintai habaib, untuk orang-orang yang mencintai habaib. Nah ternyata bahwa dari tahun waktu saya masih muda, 55 tahun yang lalu ini sudah didengungkan oleh mereka. Sampai sekarang itu juga didengungkan oleh mereka. Artinya kan doktrin ini sudah mendarah daging di kalangan para habaib, quote and quote, ya, Ba'alawi ini. Ya. Makanya Romai Rama jangan asal fitnah. Jaga kau punya mulut, jaga kau punya bacot. Kami para habaib, kami para Ba'alawi tidak pernah diajarkan seperti itu, saudara-saudara. Walaupun nasab kami mulia, walaupun kami anak cucu Nabi, tapi kalau berbuat dosa, kalau berbuat maksiat, tetap tempatnya neraka. Terdengar lagi ceramah-ceramah oknum habaib seperti itu. Di darah saya mengalir darah Rasul. Di darah saya mengalir darah Rasul. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah. Ya, di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Iri. Istidlal biqaulillah ta'ala
Innama yuridullah liyudhiba ankum rizqa ahlal bait wa yutahhirakum. Nah, bersihin terus. Berarti kalau bersihnya memang kotor ahlul bait, innahum laysa ma'sumin. Enggak maksum ahlul bait. Tapi Allah yang bersih, wala nabi, wala malaikat. Qul ana innama aku Pak Opo. Yuri enggak berhenti. Fi'il mudhari. Rizqul yawm kul daqiqah kul nadhah makanuhu jannah. Titik. Habib sorgo kabeh. Kul yawm kul daqiqah kul nadhah makanuhu jannah. Titik. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Pak apa Pak ngomong? Nama yuridullah. Ini azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bait khalas. Berarti selesai ayat ini. Terlihatul ada itraf. Hadisnya ayat ayatnya tadi. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa. Kotoran batin, habaib hasad, na'am. Bughd, na'am. Baqil, na'am. Lakin tahalallah, sing bersih Allah. Sing ngotorin diriku iki kotoran ya kanggo dengan Allah Ta'ala. Ingin mengajak teman-teman dari Ba'alawi, para habaib ya, mengkaji kembali ayat-ayat yang selama ini mereka menurut saya disalah tafsirkan sehingga muncul arogansi yang sebetulnya ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Seandainya saja Ba'alawi, habaib ini benar-benar keturunan Nabi, dzurriyyah Nabi, itu persyaratan untuk masuk surga adalah bukan dari nasabnya tetapi dari iman takwanya, seperti itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha laqata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Jadi nggak ada privilege ternyata buat keturunan Nabi sekalipun di sisi Allah Subhanahu wa taala illa taqwa. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Dan keislaman seseorang, keimanan seseorang tergantung cintanya kepada Allah wa Rasulih wa ahlu baitih. Tidak bisa dipisahkan sama sekali. Wa man mata bughdhu ali Muhammad mata kafiran. Siapa yang mati dalam keadaan membenci keluarga Nabi Muhammad SAW, maka dia matinya sama dengan matinya orang kafir atau tidak membawa agama, tidak membawa iman sama sekali. Sebab langsung menentang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya Allah tidak pernah berhenti fi'il mudhari, selalu membersihkan daripada kotoran-kotoran yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kotoran yang terlihat artinya maksiat zahir, kotoran yang tidak terlihat artinya maksiat batin. Jadi kalau habaib itu ya dua-duanya, punya maksiat zahir, punya maksiat batin. Liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Kemudian terusannya apa? Wa yutahhirakum. Allah juga tidak pernah berhenti untuk membersihkan. Siapa yang setempel Allah tidak pernah lepas dari pembersihan Allah. Kalau ente dibersihkan oleh wali, kita sudah pede. Seandainya Habib Abu Bakar Gresik hadir di sini membersihkan satu persatu dari orang pemantingan, kita sudah mantap, insya Allah bersih semua semantingan. Bagaimana dengan Allah jika membersihkan kita semua? Karena tiket kita mahabbah dengan Ahlul Bait. Ya Allah, ada mahabbah di Ahlul Bait Habibah. Saya mencintai keluarga kekasihmu, maka ini tiketnya. Ya Allah, bersihkan hati saya, ya Allah. Dibersihkan Allah SWT. Ini Allah tidak berhenti untuk membersihkan keluarga dzurriyyah Ahlul Bait Rasulullah. Liyudhiba ankum ar-rijsa ahlul bait wa yutahhirakum. Lah kan sudah dibersihkan, kenapa kok disucikan? Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, disucikan di sini li ahibba'u wa atba'u. Li ahibba'u wa atba'u. Au muttabi'inih au muttabi'inihim. Untuk orang-orang yang mencintai dan mengikuti keluarga Nabi Muhammad yang semakin sedikit secara hakikat, walaupun mungkin secara zahir banyak. Semoga Allah memperbanyak dimantikan orang-orang yang diberi pengetahuan tentang keluarga Nabi Muhammad, Ahlul Bait Nabi Muhammad, yang akan memegang di semua lini kelak di yaumil akhir, yaitu Ahlul Bait Nabi semuanya. Ente lihat di akhirat ujung sana,
Dzurriyyah Rasul. Di ujung sana yang pegang tiket Ahlul Bait Rasul. Di sana Ahlul Bait Rasul. Syekh Abdul Qadir Jailani dari Dzurriyyah Rasul, dari Sayyidina Hasan, dia akan memegang sekian juta atau sekian miliar syafaat. Al-Faqih Al-Mukaddam Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Sayyid Ahmad Ar-Rifai Al-Hasani, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Segaf, Sayyidina Al-Attas, Sayyidina Al-Hajjaj, semuanya akan memegang di semua lini di kelak di akhirat. Dan beruntunglah orang-orang yang mencintai mereka, mengenal mereka. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, "Awama alimta bi annana ahlul wafa wa muhibbuna ma zala tahta liwana." Apa ente enggak tahu dengan kecintaan ente dengan anak itu enggak sia-sia bahwa saya itu akan membalas cinta tok dengan saya. Cinta tok dengan saya, jadi itu cukup cinta, tapi cinta itu harus dipertanggungjawabkan. Cinta saya dengan engkau wahai Abu Bakar karena saya hadir di Haji Dodol, saya memakai ongkos ya Syekh, saya capek ya Syekh, saya tinggalkan aktivitas saya di Jepara, saya pakai ongkos, saya ninggalkan istri anak saya untuk hadir ya berdesak-desaan ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu semuanya tidak akan pernah hilang. Wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak sedikit pun menghilangkan kebaikan orang-orang yang berbuat baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan hewan, dengan orang Kristen, atau orang non-muslim, atau orang selain Islam atau hewan. Itu Allah tidak menghilangkan. Bagaimana dengan orang yang beriman? Bagaimana dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jelaslah Allah akan melipat gandakan. La yuhib ahlu baiti illa wa huwa sa'id. Tidak ada yang mencintai keluargaku demi Allah kecuali dia sudah ditetapkan bakal ahlu husnul khatimah. Wala bi bughdih illa wa huwa syaqi. Dan tidak membenci kecuali Allah sudah menetapkan di atas Lauhul Mahfuz, bukan di Lauhul Mahfuz. Masih bisa dirubah di Lauhul Mahfuz. Ditetapkan lagi di ilmu Allahil Qadim al-Azal. Syaqi. Inna syaqiyya la syaqiyya al-azali wa aksuhu sa'id lam yubaddali. Kalau ente dari benci kemudian cinta, nggak bisa dirubah lagi. Tapi kalau ente dari benci masih bisa dirubah untuk menjadi cinta. Bi rahmatillah subhanahu wa ta'ala wa biqaulih wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ada di mana-mana. Dan pusat rahmat Allah yang ada di muka bumi ini adalah Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Ente cari pusat-pusatnya, ente ke tempat-tempat yang nggak jelas. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai kekasihku, Kulla as'alukum alaihi ajra. Katakan kepada mereka umatmu bahwasanya kamu tidak meminta upah setelah mengislamkan semua umat manusia ini, semua mukminin, orang yang beriman ini. Rasulullah tidak minta balasan dari kita kecuali kata Rasulullah mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi kunci keberhasilan wabil khusus di akhir zaman seperti ini, kedekatan jiwa ente dengan habaib, bukan badan, hati dan adab. Ini disebab banyak fitnah-fitnah nanti di akhir zaman dan lain sebagainya yang disponsori oleh yang akan datang, namanya Dajjal. Yang pertama kali dicari oleh Dajjal adalah dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang jahat, zalim, benci dengan keluarga Rasul sama dengan Dajjal. Sudah jadi anak buahnya Dajjal. Allah sudah ngomong, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu berkehendak, enggak pernah berhenti, yuridu fi'il mudhari, enggak pernah berhenti Allah taala untuk membersihkan kotoran dari zahir maupun batin dari keluarga Nabi Muhammad ahlul bait. Kalau dibersihkan berarti memang kotor. Ahlul bait itu bukan nabi, dzurriyyah itu bukan nabi.
Habaib itu bukan Rasul, makanya ya ada dosanya, ada kotorannya. Lah siapa yang bersihkan? Bukan wali, bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib, bahkan bukan nabi yang membersihkan, tapi Allah. Allah berkata apa? Tidak pernah berhenti untuk membersihkan kotoran semua habaib yang ada di dunia. Liyudhiba ankumur rijsa, terus dihilangin, kotor lagi Allah yang hilangin. Bayangin Allah yang menghilangkan, bayangkan Allah yang membersihkan dan mensucikan. Innama yuridullah liyudhiba, membuang ankum, dari kamu sekalian wahai keluarga Rasul, rijsa, kekotoran, ahlal bait, keluarga Nabi. Kemudian apa? Wa yutahhirakum, dibersihkan. Udah bersih, ditambah lagi bersihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah bersih, dibersihin. Dibersihin di sini maksudnya husnul khatimah, akan bareng dengan jidnya nanti di akhirat. Lah terus kok ada lagi tambahan tathhira. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang mahabbah dengan ahlul bait, untuk orang-orang yang mencintai habaib, untuk orang-orang yang mengikuti jejak ahlul baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba hadirin bayangkan pakai akal kita. Salat ini, salat itu ibadah yang paling inti, ibadah yang paling utama. Bahkan di dalam hadis dikatakan, jika salatnya benar, maka semua amalnya benar. Paling inti salat. Kata Rasul SAW, wa idza salahat salaha sa'ida amalih. Kalau benar itu salatnya, maka semua amalnya dianggap benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita sholat menghadap Allah, itu Allah menaruh loh nama keluarga Nabi. Jadi itu setiap hari mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keluarganya nggak disebut sahabatnya Rasulullah, nggak disebut muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, nggak disebut sama orang, tapi yang disebut keluarga Rasulullah. Sebab apa? Ada darah dagingnya. Kurang apa perjuangannya sahabat dengan Rasulullah? Mereka mati berlumuran darah di medan jihad sebegitu besarnya sahabat, tapi nggak masuk dalam sholat. Sebab ini masalah inter Allah dan Rasulnya. Masukkanlah yang ikut darah dagingnya. Jadi pewaris Nabi Muhammad itu ada dua. Pewaris secara keilmuan, yaitu al-ulama warathatul anbiya, dan pewaris darah daging. Jadi kalau ulama yang berdarah daging Nabi Muhammad SAW jelas lebih diutamakan oleh Allah dan diutamakan oleh syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Coba bayangkan saja kalau seandainya anak kita nakal dan kita mati, dan ada satu orang lain bukan keluarga kita baik dengan kita, apa warisan kita itu akan kita kasihkan kepada orang lain? Apakah dikasihkan kepada orang lain? Tentu tidak, kan? Diberikan kepada anaknya yang nakal. Walaupun nakal, darah dagingnya, warisan tetap kepada anaknya. Jadi itu contoh konkret bahwa keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya fardul ain, wajib dicintai. Jadi pakemnya orang harus mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit, dan minta kepada Allah Ta'ala agar dalam kita mencintai diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab banyak orang yang mencintai keluarga Nabi dan tidak bersabar atau tidak kuat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yaitu sahabat-sahabat saudaraku sekalian, pada video kali ini mohon maaf apabila banyak kekurangan, kekhilafan, ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari tetap kita jaga persatuan dan kesatuan negara kita tercinta Indonesia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.